kita persiapkan. Oke? Nggak bisa sih, saya di belakang, gue di paling depan ya. Kita selesai. Ada mau sholat Jumat, ya. Kita aja nanti Pak. Ya, nanti sholat Jumat. Oke. Terus ya ketemu keluarga semua. Ini dekat. Yang paling ketemu keluarga, mengucapkan terima kasih atas dukungan keluarga semua paling penting. Saya di sholat Jumat izin terbang ke Hiroshima. Kerja lagi. Ya. Oke. Oh, nggak usah dibatukin. Siapin aja list ya nanti ke Yang ngisi bensin. Guys, ngisi bensin. Ya. Nah pemirsa, hari ini Ketua Umum PSSI bertemu dengan seluruh Garuda Muda di salah satu hotel di Jakarta untuk menyambut pasca kemenangan di Kamboja, dan sudah bergabung bersama saya Ketua PSSI pada pagi hari ini. Bapak, gimana nih? Semua, boleh tepuk tangan dulu semua timnas Indonesia pasca kemenangan pada hari ini, luar biasa sekali. Pak, kalau kita melihat pentas untuk seluruh pemain pada pagi hari ini yang akan melakukan arak-arakan keliling Jakarta Pusat nih, Pak. Bagaimana Bapak, sebangga apa sih Pak? Mohon maaf dulu tentu ya kepada masyarakat Jakarta. Mungkin pertanyaannya kenapa hari ini? Ya karena tadi udah 1,5 bulan nih nggak pulang kampung semua. Bayangkan puasa, lebaran di sini nggak ketemu keluarga. Ya kita harus benar-benar apresiasi kerja keras mereka, bukan hanya bonus tapi memulangkan secepat mungkin. Ya udah pada kangen semua ya, sama istri, sama bapak, sama ibu, sama masyarakat. Jadi karena itu kita adakan hari ini supaya mereka bisa pulang secepatnya. 1,5 bulan sama keluarga itu tidak mudah ya, apalagi lebaran. Lebaran adalah hal yang penting ya. Tadi memang ada tantangan ingin ditambah 1,5 bulan lagi ya, nggak usah lah. Anak udah nggak sabar pengen pulang ya. Ya, Pak, kalau kita flashback sedikit nih pada saat di Kamboja, Bapak menyaksikan secara langsung semifinal dan juga final. Kalau kita melihat di sana ekspresi dari Pak Erick Thohir ini sulit ditebak nih. Pada saat gol bisa aja diam, gitu kan? Sebenarnya ada nggak sih Pak momen yang paling menegangkan buat seorang Erick Thohir? Ya saya rasa sepanjang pertandingan buat saya menegangkan. Jadi, tetapi tentu biasanya kayak saya nonton olahraga, saya fokus melihat, mereview dan ini. Berzikir ya. Tapi memang kita selalu lihat Bapak mulutnya komat kamit nih. Tapi itu berzikir ya Pak ya? Iya, bukan ngomong sendiri ya. Bukan ngomong sendiri ya. Disangka gila lagi. Tapi kalau kita lihat Bapak selama, khususnya waktu di final, Bapak selalu menyebutkan terkait dengan revolusi mental. Bahkan Bapak sempat menyebutkan terkait dengan revolusi mental dimulai dari sepak bola. Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan Pak? Ya, kalau kita ingin menjadi bangsa yang bertransformasi menjadi negara maju, yang sejahtera untuk kita semua, ya memang pembangunan karakter menjadi kunci. Kalau kita lihat banyak negara sukses itu karena membangun karakter bangsanya. Dan saya bicara itu sebagai simbolik bahwa kemarin ini semua pahlawan bangsa kita dengan mereka merevolusi mental, ya mereka bisa membuktikan dengan segala tekanan mereka menghasilkan yang terbaik. Nah, bayangkan kalau kita sebagai bangsa punya mental baja, ya tak gentar. Ini negara akan makin luar biasa. Apalagi kita punya 2045 cita-cita kita negara yang sangat maju. Tetapi kemarin ada data statistik baru kan, bahwa populasi penduduk Indonesia akan merosot jadi ranking nomor 6 dunia karena disusul Pakistan sama Nigeria. Artinya apa? Itulah kompetisi, apakah dari jumlah populasi atau ekonomi. Seperti saya hari ini pun nanti setelah sholat Jumat, saya terbang ke G7. Kebetulan di Indonesia diundang. Saya mendampingkan Bapak Presiden. Nah, artinya apa? Populasi menurun tapi tidak dengan perekonomiannya. Nah, itu yang bahaya. Jadi populasi kita itu disusul istilahnya, rankingnya menurun. Ekonomi kita juga bahaya ke depan kalau kita nggak ini. Nah, ini yang saya bilang kenapa? Kuncinya di manusianya. Ya, sumber daya alam bisa kaya.
tapi akan habis. Dan berawal dari atlet-atlet pahlawan bangsa yang berjuang untuk melepas dahaga selama 32 tahun di SEA Games. Itu simbolik yang luar biasa gitu. Dan mereka akan menjadi inspirasi generasi muda Indonesia. Ya. Pak Erik, satu kata untuk masa depan sepak bola Indonesia. Cerah. Cerah, baik. Terima kasih, Pak. Tapi gini, tadi saya sudah sampaikan bahwa kembali saya tidak bermaksud membebani. Ya, namanya manusia kalau mau maju harus terus tertantang. Ya. Baik, tampak sekali memang Pak dari seluruh pertandingan, seluruh timnas Garuda Muda ini tampil tanpa ada beban. Terima kasih Pak Erik, saya akan sekarang menuju ke coach kita untuk berbicara tentang revolusi mental. Sekarang saya sudah bergabung dengan Coach Indra Syafri. Selamat pagi Coach, gimana Coach? Pagi. Sudah tiba di Indonesia 1,5 bulan ya Coach ya? Ya, alhamdulillah. Udah 3 kali menang di Kamboja, gimana perasaannya? 2 kali menang. 2 kali di Kamboja. 2 kali Kamboja, pertama AFF U22 juara, tapi ini kayaknya lebih istimewa. Lebih istimewa. Karena sudah 32 tahun. Wih. Ini tangan dingin Pak Ketum. Enggak, sama-sama. Ini kerja keras tim. Betul. Ini terasa banget. Jadi semuanya support dari mulai Pak Ketum. Tiap hari loh telepon saya, kontrol terus. Dan alhamdulillah berkat kerja bareng, kerja keras kita 1,5 bulan ya. Dan kita bisa menghasilkan medali emas. Baik, Pak Erik ini kan selalu nih ya, revolusi mental baja. Bagaimana pengaplikasian dari coach ke anak-anak nih di lapangan? Jadi waktu pertama kali Pak Ketum ketemu pemain, itu yang ditanyakan adalah masalah mental. Dan ini yang kami rasakan 11 tahun di tim nasional. Kita itu selalu ciut kalau mendengar kata-kata Thailand, kata-kata Vietnam. Nah, tetapi sebenarnya dulu pernah juga semua orang pesimis. Tetapi saat Evan Dimas ya, kita bisa mengalahkan Korea loh. Jadi setelah menang kemarin, anak-anak kita berkesimpulan, sebenarnya kita yang mengecilkan diri kita gitu. Kita yang mengecilkan diri kita. Kita selalu mengagung-agungkan orang lain gitu. Makanya waktu ada arahan dari Pak Ketum kemarin dan saya rekap itu arahan-arahan beliau, saya bilang ke anak-anak kemarin, Thailand kan juga belum pernah juara dunia. Ya sama dong dengan kita. Ditambah lagi potensi anak-anak di Indonesia memang luar biasa sekali ya Coach. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kalau disuruh pilih, menangani anak-anak Indonesia atau menangani potensi lain? Menangani anak Indonesia. Karena dia benar-benar terlihat sekali kemarin di pertandingan bagaimana dia dengan hati bermain gitu. Dan saya pikir momentum ini harus kita manfaatin. Kalau kita lihat nih selalu tentang mental anak-anak. Kalau motivasi dan juga mental dari Coach Indra Syafri sendiri gimana nih? Apakah sempat memotivasi diri sendiri? Oh iya, pasti dong. Gimana? Bisa. Boleh sedikit bocorannya Coach? Ya, semua orang kan ingin diberi tantangan. Tantangan itu kan harus dijawab. Nah, Pak Ketum waktu itu saya juga kan lagi menjabat direktur teknik. Dan beliau tiba-tiba suruh saya, "Doh, ini kok disuruh turun gunung lagi?" gitu kan. Saya kaget dan tapi saya harus siap karena ini tugas negara dan saya bentuk tim behind the team saya dan alhamdulillah beliau memberi motivasi, udah kerjakan dan saya kerjakan dan kami bekerja 1,5 bulan dan waktu yang sangat pendek sebenarnya. Apalagi ini turnamen bukan kompetisi. Anak-anak masuk dengan yang sudah peak di kompetisi klub di Indonesia dan di luar negeri. Ini yang kami tata mulai dari fase grup sampai ke final, di mana kami final itu yang peak performance. Makanya di fase grup kan turun naik itu, ya kan, lawan Filipina bagus, lawan Myanmar bagus tuh turun 2 kali, ya kan. Setelah itu semifinal bagus. Semifinal itu penempaan mental yang untuk persiapan final. Jadi kalau bisa dibilang pada saat semifinal itu adalah ujian terberat, Coach? Ujian terberat. Oke, apa sih waktu itu ujian terberatnya? Kita main 10 orang, tetapi dalam hitungan menit, Taufani bisa memberikan yang terbaik. Pada saat final juga itu salah satu ujian terberat ya. Tapi kita balik lagi ya Coach, pada saat di final itu 7 orang mainnya Thailand ya. Itu gimana? Apakah ada yes kita pasti menang gitu nggak? Jadi ada prank yang wasit tiup ya. Jadi ada spiritualnya juga tuh. Jadi waktu itu kan kita udah bergembira. Nggak tahu nggak jadi. Nggak jadi. Wah. Nah itu merasa memang Saya terprank merasa atau banget waktu itu ini pasti dia cetak gol. Karena kan
belum apa-apa, kita udah happy gitu kan, 2-2. Setelah 2-2 itu yang saya kaget, kok saya nggak down gitu. Apalagi di belakang, itu kan situasi lagi ribut-ribut juga. Nah, saya kumpulan pemain, harap tenang, tetap fokus. Kita tinggal selangkah lagi dan kalian pasti bisa. Baik. Kuncinya tim pelatih di belakang melakukan diskusi untuk melakukan pergantian pemain dan saya pilih pilihan-pilihan itu. Strategi yang luar biasa ya coach ya. Nah, pelatih kalau tadi Pak Erik sudah bilang bagaimana satu kata dengan masa depan sepak bola Indonesia cerah. Satu kata untuk perjuangan Garuda Muda. Indonesia bisa. Indonesia bisa. Baik, terima kasih Coach Indra Syafri, terima kasih Pak Erik. Kita ketemu lagi di arak-arakan nanti di bus ya Pak ya. Nah pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya dengan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir dan juga Coach dari Timnas Indonesia di SEA Games 2023 yakni Coach Indra Syafri. Dan saat ini mereka sudah berbincang dan temu sapa juga dengan seluruh Garuda Muda, seluruh pemain dari Timnas U22 yang berjuang di SEA Games 2023 dan sebentar lagi akan menaiki bus untuk melakukan arak-arakan dan berkeliling Jakarta Pusat yang mana nanti rutenya akan dimulai dari Kementerian Olahraga dan akan mengelilingi Bundaran HI juga. Dan bagaimana nanti update-nya kami akan segera informasikan lagi ke tim di studio. Oke, clear ya Bang.